Selamat sore, perkenalkan nama saya Arya Brilian. Nomor induk mahasiswa saya 25010101097. Di mata kuliah pengantar sistem informasi bisnis ini saya akan menjelaskan tentang industri 1.0 hingga era digital, bagaimana sih perkembangan teknologi dalam bisnisnya. Yang pertama, di pendahuluan, perkembangan teknologi telah mengubah cara bisnis dijalankan dari sistem manual hingga digital. Transformasi ini terjadi melalui tahap revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0 menurut Schwab di bukunya pada tahun 2020, yaitu buku berjudul The Fourth Industrial Revolution. Nanti saya juga menambahkan tentang beberapa negara telah menuju industri 5.0 society. Mungkin industri ini bukan industri secara teknis ya. Untuk lebih lengkapnya kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, industri 1.0. Ini ditandai dengan penggunaan mesin uap dan mekanisme produksi. Produksi tidak lagi sepenuhnya manual. Awal munculnya sistem pabrik. Dari OECD sendiri, menurut laporan resminya, yaitu Digital Transformation in Business, revolusi ini meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan. Ini terjadi dimulai sekitar tahun 1870 atau awal 1900-an. Ini adalah era industrial besar-besaran, terutama di Inggris, yaitu pabrik tekstil ya di sana, seperti pada gambar tersebut. Kita lanjut ke industri 2.0, 2.0. Model produksi massal meningkatkan skala bisnis global. Menurut Deloitte tahun 2021 di laporan resmi atau white paper, laporan riset bisnis di industri 4.0 and business strategy. Menurutnya, model produksi massal meningkatkan skala bisnis global, ditandai dengan penggunaan listrik, sistem produksi massal atau assembly line, efisiensi dan biaya produksi lebih rendah. Ini yang paling ketara itu pembuatan mobil Ford di sana ya pada waktu itu. Ini era industrial besar-besaran juga pada saat itu. Kemudian di industri 3.0, menurut McKinsey tahun 2022, yaitu artikel analisis atau report industri The Future of Work in Industry 4.0, dia mengatakan digital awal mengubah sistem operasional perusahaan. Ini ditandai dengan karena listrik sudah ada pada saat itu, jadi pabrik di sana menggunakan komputer dan otomatisasi. Sistem manajemen berbasis software, juga internet mulai digunakan dalam bisnis ya pada saat itu. Itu seperti pada gambar di sana ada gambar pabrik mulai membangun dengan robot seperti itu ya. Dimulai karena sudah ada komputer, sudah ada perhitungannya lebih otomatis dan lebih tepat, maka pada saat itu penggunaan komputer dan otomatisasi membuat pabrik lebih efisien ya. Kita lanjut ke industri 4.0. Ini adalah menurut World Economic Forum di sebuah laporan global resmi, yaitu Digital Economy Report. Data menjadi aset utama dalam pengambilan keputusan bisnis, ditandai dengan Internet of Things, Artificial Intelligence atau AI, Big Data, dan Cloud Computing, bisnis berbasis platform digital. Sebelumnya ini dimulai sekitar tahun 2011. Kenapa 2011? Karena istilah industri 4.0 ini pertama kali diperkenalkan oleh Hannover Fire dari Jerman tahun 2011. Makanya ini dimulai sekitar tahun 2011 seperti itu ya. Ini industri 4.0 ini dari tahun 2011 hingga sekarang atau saat ini seperti itu. Kita lanjut.
Ya, ini menuju Society 5.0. Society 5.0 ini sebenarnya secara teknis bukan revolusi industri secara teknis ya. Ini konsep masyarakat berbasis teknologi yang human centered, ini diperkenalkan oleh Jepang pada saat itu oleh EOCD. Konsep Society 5.0 ini menekankan keseimbangan teknologi dan nilai kemanusiaan. Integrasi teknologi dengan kehidupan manusia, smart system, dan personalisasi layanan, transformasi digital berorientasi pada manusia. Nantinya ini ditandai dengan misalnya AI kesehatan seperti itu, atau mobil yang sudah otonom atau seperti pada gambar, atau smart city seperti itu, sudah sangat berpengaruh pada manusia atau menjadi satu dengan kehidupan manusia seperti itu, bukan lagi hanya industri ya. Dampak perkembangan teknologi, karena ini sebuah industri dan perkembangannya begitu pesat, pasti akan ada dampak positif dan negatifnya. Sini akan saya berikan 3 contoh dampak positifnya, yaitu yang pertama, efisiensi meningkat, terutama pada awal mulainya listrik. Itu efisiensi meningkat, apalagi ditambah dengan mulai adanya komputer seperti itu, efisiensi akan lebih meningkat. Akses pasar lebih luas, ini lebih terasa di industri 5.0 seperti sekarang ini. Operasionalnya lebih cepat dan akurat. Dampak negatifnya, resiko keamanan data dan pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi. Menurut McKinsey tahun 2022 seperti itu ya. Risiko keamanan data jelas, seperti pada saat ini AI mana-mana keamanan data kita, jika kita tidak berhati-hati, risiko keamanan data pasti akan sangat mudah disebarluaskan, seperti di deep web atau ya seperti itu. Kemudian pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi ini sudah sangat terdampak dan sudah menjadi isu di masyarakat Indonesia sendiri, seperti halnya mulai beberapa pekerjaan digantikan oleh robot seperti itu dampak negatif kepada manusianya. Ya, kesimpulannya, perkembangan teknologi dari industri 1.0 hingga 4.0 menunjukkan bahwa bisnis terus beradaptasi. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi akan lebih kompetitif di era digital, menurut Schwab tahun 2020. Perusahaan yang kolot seperti itu dan tidak mau untuk bersifat dinamis pastinya akan lebih dulu kehilangan jati dirinya gitu seperti itu, dan pastinya akan mengalami kebangkrutan. Ya, begitu. Ini beberapa daftar referensi yang sudah saya rangkum di PowerPoint yang saya jelaskan. Demikian, semoga apa yang saya jelaskan di sini sesuai harapan seperti yang diharapkan Ibu Vika dan bermanfaat juga bagi orang lain. Ya, terima kasih. Selamat sore.